Di lantai 3 sebuah gedung tua milik kantor Kementerian Agama, terdengar derit pintu yang lambat saat dibuka. Di dalam ruangan bercahaya temaram itu, duduk seorang pria berkopiah putih dan bersorban hijau tua, bernama Pak Yarman. Wajahnya teduh, senyumnya menenangkan, dan lidahnya lihai melantunkan ayat-ayat suci ketika bicara kepada masyarakat. Tapi di balik ketenangan itu tersembunyi sosok gelap yang lebih kejam dari penjara. Ia bukan sekadar pegawai negeri, melainkan raja tak tampak dalam sistem birokrasi haji, sang pengatur surga berdasar nilai uang. Sudah menjadi rahasia kotor bahwa Yarman memiliki kuasa penuh dalam mengatur siapa yang berangkat haji lebih dulu, siapa yang ditunda hingga tua renta. Uang menjadi paspor menuju tanah suci. Semakin tebal amplop yang diserahkan, semakin cepat pula seseorang menginjakan kaki di Mekah. Di luar sana, ada Ibu Rumiyati, janda tua yang sudah menjual sawahnya demi bisa berangkat haji tahun ini. Namun karena tidak mampu menyediakan uang pelicin, namanya tergeser oleh pengusaha yang membayar ratusan juta. Tak ada rasa bersalah dalam hati Yarman. Ia bahkan meyakini, rezeki tak boleh ditolak. Lagi pula, semua tetap berangkat suatu hari nanti, kan? Namun malam itu berbeda. Saat Yarman hendak menutup kantor, ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung lorong. Sosok itu tinggi, berjubah seperti jamaah haji, tapi wajahnya hitam legam dan tak memiliki mata. Yarman menggigil. Ia menyentuh dadanya dan membaca ayat kursi. Sosok itu lenyap. Namun ketika ia membuka laci meja kerjanya untuk menyimpan buku catatan daftar haji, dari dalam laci tercium bau anyir dan amis darah. Buku itu terasa basah, dan ketika ia menarik tangannya keluar, darah segar menetes dari ujung jari-jarinya, padahal tak ada luka sedikit pun. Ia panik, menutup laci, dan beristighfar keras-keras, tapi langit malam di luar gedung menggeram seolah ikut menyaksikan kejahatannya. Sesampainya di rumah, ia mendapati cermin kamarnya retak sendiri tanpa sebab. Di atas sajadah tempat biasa ia salat, terlihat jejak kaki basah mengarah ke tembok. Istrinya yang baru keluar dari kamar mandi mengatakan tak ada siapapun yang masuk. Yarman mulai gelisah. Ia memandangi wajahnya di cermin dan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Wajahnya berubah. Separuh tampak seperti dirinya, dan separuh lagi seperti wajah tua yang menghitam, dengan mata putih melotot dan mulut yang terus mengucapkan, hak orang kau rampas, kau jadikan dagangan ke tanah suci. Yarman menjerit, tapi hanya kesunyian yang menjawab. Keesokan harinya, di balik raut wajahnya yang tampak tenang dan penuh kewibawaan, Pak Yarman menyembunyikan gelora kegelisahan yang tak kunjung padam. Setiap langkahnya di lorong kantor seolah mengiringi bisikan-bisikan suara yang semakin hari semakin nyata terdengar, memanggil namanya dengan nada kecewa dan penuh amarah. Suara-suara itu bukan lagi hanya di dalam pikirannya, tapi mulai terwujud dalam bayangan-bayangan samar yang menghantui sudut ruangan. Ia merasakan seperti ada ribuan mata tertuju padanya, menuntut keadilan yang selama ini ia tolak dengan ketamakan. Di sebuah sudut kantor yang gelap, Haji Rusdi, seorang pria parubaya yang sudah menunggu bertahun-tahun, datang dengan langkah gontai dan wajah penuh duka. Ia memohon kepada Yarman dengan suara serak, berharap nama dan harapannya untuk menunaikan rukun Islam kelima itu tak diabaikan lagi. Namun Yarman hanya menatap dingin, tersenyum sinis dan berkata, "Ini dunia, Pak Rusdi, bukan taman surga. Yang penting, yang mampu bergerak lebih cepat sudah pasti harus mendapat prioritas." Uang yang mengalir ke sakunya menjadi pembenaran atas sikap kejam itu, membuat hati Yarman beku tanpa sisa belas kasih. Malamnya, di kamar kosong yang remang, Yarman kembali diteror. Mimpi buruk. Ia melihat barisan panjang calon jemaah yang menangis terseduh, wajah mereka penuh harap namun tubuh mereka terjebak dalam jeruji besi yang terbuat dari rantai waktu. Di tengah lautan tangisan itu, sosok Haji Rusdi berdiri menatap tajam, suaranya bergema, "Kenapa kau setengah mati melindungi kesaliman ini? Apakah kau pikir uang yang kau kumpulkan dapat menghapus dosa?" Yarman terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar hebat seakan malaikat azab sudah berada sangat dekat. Keesokan harinya, bau anyir dan darah segar yang pernah dirasakan di meja kerjanya kembali hadir, kali ini lebih pekat dan menusuk hidung. Rekan-rekan kerja mulai menjauh, menyangka ia terkena penyakit menular. Yarman sendiri merasa seperti kulitnya mulai terkoyak dari dalam, namun tak ada bekas luka di permukaan. Rasa sakit yang mendera bukan hanya fisik, melainkan teror tak kasat mata yang menghantui setiap langkahnya. Suatu sore, ketika ia menatap wajahnya di cermin kantor,
bayangan sosok hitam berjubah itu muncul kembali, lebih jelas dan lebih dekat, melantunkan ancaman yang membekas dalam jiwa. Waktu kau sudah habis, Yarman. Azab menanti di balik pintu takdir. Seiring hari berganti, kemewahan hidup Pak Yarman makin berkilau di balik dinding rumah megahnya. Mobil mewah berbaris di garasi, kamar penuh dengan pakaian dan perhiasan, serta meja makan yang selalu penuh dengan hidangan lezat hasil uang haram yang mengalir tanpa henti. Istrinya yang dulu sederhana kini berubah menjadi wanita angkuh, menuntut lebih banyak kemewahan, dan mereka berdua terbuai dalam lingkaran keserakahan yang tak berujung. Yarman sering tertawa kecil saat menerima amplop tebal, tanpa sedikit pun menaruh rasa bersalah, malah menganggap dirinya sebagai pengatur surga yang berjasa mengantarkan orang-orang ke tanah suci lebih cepat. Namun, keangkuhan itu mulai digerogoti oleh bisikan-bisikan halus yang hanya bisa didengar saat malam sunyi. Ketika dunia sekitar terlelap, Yarman merasakan udara berubah dingin, seolah-olah ruh-ruh yang tertindas itu berkumpul mengelilinginya. Suatu malam Jumat, saat hujan deras mengguyur dan petir menggelegar di kejauhan, seorang lelaki tua dengan jubah putih berwajah muram berdiri di depan pintu rumahnya. Tatapan matanya menusuk jiwa, tanpa sepatah kata, hanya satu kalimat yang bergema di telinga Yarman, rezeki yang kau rampas bukan untukmu, ia menunggumu di neraka. Keesokan harinya, Yarman merasa tubuhnya mulai berubah. Daging di lengannya terasa membusuk perlahan, aroma busuk menguar dari pori-porinya tanpa henti. Ia mengeluh pada istrinya, tapi hanya mendapat tatapan jijik. Ia berobat ke rumah sakit, tapi dokter bingung dengan penyakit aneh yang tak pernah mereka temui. Sakit itu seolah menuntut balas atas segala kecurangan yang pernah ia lakukan. Setiap malam, ia terbangun dalam keringat dingin, dihantui suara-suara tangisan dan jeritan calon jemaah yang terus-menerus memanggil namanya, mengutuk segala kejahatan yang telah ia perbuat. Yarman pun mulai menyadari bahwa uang haram itu bukan hanya mencuri hak orang lain, tapi juga mencuri kebahagiaan dan kesehatannya sendiri. Namun, kesadaran itu datang terlambat, saat tubuhnya yang dulu gagah kini berubah menjadi beban yang mengerikan. Ia hidup dalam kesakitan, terjerat oleh bayang-bayang dosa yang tak bisa dihapuskan dengan harta. Di tengah penderitaan itu, ia teringat akan mimpi-mimpinya yang terus menghantuinya, dan suara lelaki berjubah putih itu yang tak pernah hilang dari pikirannya. Waktumu di dunia dan akhirat sudah menipis, Yarman. Bersiaplah menerima balasanmu. Malam-malam Pak Yarman berubah menjadi neraka pribadi. Setiap kali ia terpejam, mimpi buruk yang lebih nyata dari kenyataan selalu menelannya. Di dalam mimpi itu, ia berjalan di sebuah padang pasir yang luas dan sunyi, namun pasir itu berubah menjadi darah segar di bawah langkahnya. Suara tangisan ribuan jiwa yang ditindas bergema di angin panas yang membakar kulitnya. Dari kejauhan muncul sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala, melayang mendekat dan berbisik, ini baru awal, Yarman. Setiap dosa harus dibayar lunas. Tubuh Yarman menggigil bukan hanya karena teror, tapi rasa sakit yang semakin menjadi-jadi, seolah nyawanya terkikis sedikit demi sedikit. Tubuhnya yang dulu kuat mulai menunjukkan tanda-tanda aneh, kulitnya mengelupas dan bernanah. Bau busuk yang tak tertahankan menyelimuti setiap sudut rumahnya. Istrinya yang dulu memuja kini takut mendekat, bahkan anak-anaknya mulai menjauh. Berita tentang penyakit misterius dan bau tak sedap yang berasal dari rumah Yarman menyebar ke lingkungan sekitar, membuat tetangga takut dan menjauh. Beberapa tetangga bahkan berbisik-bisik bahwa itu adalah kutukan yang turun akibat perbuatan jahatnya. Pak Yarman yang semakin tersudut, mencoba bersembunyi di balik topeng ketenangan, namun ketakutan menggerogoti jiwa dan raganya tanpa henti. Suatu malam yang gelap dan hujan deras, Yarman kembali melihat sosok berjubah putih yang dulu datang mengetuk pintu rumahnya. Kali ini sosok itu berdiri di sudut kamar, wajahnya tak lagi muram, tapi dipenuhi kesedihan mendalam. Kau punya kesempatan terakhir untuk bertobat, Yarman, suara itu lirih namun penuh wibawa. Tapi Yarman yang sudah terperangkap dalam jerat dosa merasa seperti tercekik, tak mampu berbuat apa-apa selain menunduk dan menyesali setiap perbuatannya. Namun penyesalan yang terlambat hanyalah derita panjang yang harus ia jalani. Keesokan paginya, Yarman ditemukan oleh istrinya tergeletak lemah di lantai kamar. Tubuhnya sudah tidak mampu lagi menopang beban dosa dan sakitnya. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata sayu, suara nafasnya serak dan penuh penderitaan. Di luar, hujan masih turun deras membasahi bumi, seolah alam pun turut menangisi kesengsaraan seorang manusia yang telah melupakan nurani dan keyakinan. Namun, di balik penderitaan itu,
sebuah pintu kecil harapan masih terbuka, meski jalan untuk menebus dosa tampak sangat berat dan penuh duri. Saat tubuh Pak Yarman mulai melemah, bayangan masa lalunya datang menghantui dalam kesunyian kamar yang gelap. Ia teringat kembali wajah-wajah para jemaah yang pernah ia tipu, terutama Haji Rusdi yang dengan penuh harap memohon agar keberangkatannya tak diundur. Wajah-wajah itu muncul seperti lukisan hidup di dinding pikirannya, melayang satu persatu dengan tatapan penuh kecewa dan air mata yang membeku. Di dalam kegelapan itu, suara-suara lirih bergema, "Kau jual impian kami dengan harga yang hina, kau curi hak-hak kami demi uang haram." Malam itu, saat Yarman hampir kehilangan kesadaran, tiba-tiba sebuah cahaya putih lembut muncul di sudut kamar. Sosok berjubah putih yang dulu menemuinya berdiri dengan penuh ketenangan. "Tak ada yang terlambat untuk bertaubat, Yarman. Namun jalanmu tidak akan mudah. Kau harus bersihkan hatimu dari racun keserakahan dan mulailah membayar utang dosa dengan keikhlasan." Suara itu bergetar penuh kekuatan namun menenangkan. Yarman yang merasa tubuhnya terkungkung dalam penyesalan, berusaha mengangkat kepala walau berat. Ia sadar, ini adalah titik balik hidupnya yang harus ia jalani. Satu persatu kenangan hitam mulai menari dalam pikirannya, menggiringnya pada titik kerendahan hati. Ia teringat bagaimana dirinya telah mengganti jadwal keberangkatan orang-orang yang tidak mampu menyuap, memperpanjang penderitaan mereka hanya untuk memperkaya diri sendiri. Air mata mulai mengalir di pipinya, campur aduk dengan rasa sakit dan penyesalan. Namun suara-suara gaib itu terus memanggil, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membimbingnya keluar dari kegelapan, meski jalan itu dipenuhi duri dan penderitaan. Meski tubuhnya kian lemah, hati Yarman mulai mengirimkan sinyal-sinyal kecil untuk berubah. Ia bertekad untuk menebus kesalahannya dengan cara apapun, walau harus mengorbankan segalanya. Namun, ia belum tahu bahwa jalan menuju pengampunan dan pembebasan dari azab tidaklah mudah, dan setiap langkah akan dihitung dalam balasan yang akan datang. Suara malaikat dan bisikan jiwa-jiwa yang tertindas masih akan terus mengikutinya, menunggu jawaban dari manusia yang pernah menyakiti mereka dengan keserakahan tak berujung. Pak Yarman mulai merangkak keluar dari kegelapan, berusaha menghapus noda hitam yang melekat erat pada jiwanya. Ia membuka diri pada orang-orang yang dulu pernah ia sakiti, memohon maaf dengan air mata yang mengalir deras tanpa henti. Namun, amarah dan kekecewaan mereka sulit dipadamkan, apalagi saat Yarman masih membawa bekas-bekas penyakit dan bau busuk yang mengikutinya seperti bayangan kelam. Masyarakat mulai memandangnya dengan tatapan penuh curiga, bahkan ada yang menganggapnya sebagai pembawa kutukan, bayangan masa lalunya menggerogoti setiap langkah yang ia ambil. Di balik usaha kerasnya menebus dosa, penyakit lama yang menggerogoti tubuhnya tak kunjung reda. Setiap malam Yarman merasa seperti dicabut nyawanya perlahan, seolah setiap lembar uang haram yang pernah masuk ke sakunya berbalik menjadi racun yang mengalir di nadinya. Tangannya yang dulu cekatan mengatur jadwal keberangkatan kini gemetar hebat, suaranya serak tak berdaya saat berdoa. Suatu malam, ia mendengar bisikan halus yang mengerikan, "Dosa yang kau tabur, akan kau petik dalam penderitaan yang abadi." Bisikan itu menusuk kalbu, menyadarkannya bahwa pembalasan ilahi tak mengenal ampun. Malam itu, saat hujan deras membasahi kota, Yarman merasakan seolah tubuhnya terbakar dari dalam. Suara jeritan halus menggema di telinganya, mengingatkannya pada wajah-wajah yang pernah ditelannya dengan ketamakan. Ia terbaring lemah di ranjang, merasakan napasnya kian melemah, seakan waktu hidupnya tinggal menunggu hitungan detik. Namun, di tengah kesakitan dan kesendirian, ia mulai merasakan hadirnya sesuatu yang lembut, sejuk, dan penuh kasih sayang, sebuah cahaya yang mungkin menjadi tanda harapan terakhir dari langit. Di antara kegelapan dan penderitaan, Pak Yarman mulai mengerti bahwa azab dunia hanyalah cermin kecil dari neraka yang lebih besar kelak. Ia tahu penebusan yang sejati harus lahir dari kesungguhan hati, dan bukan sekadar penyesalan di ujung hidup yang rapuh. Malam itu, dengan mata sayu, ia berbisik lirih, "Ampuni aku, ya Allah, aku ingin kembali, aku ingin membersihkan semua dosa yang selama ini mengikat jiwaku." Suara itu hilang bersama derasnya hujan, tapi di sanubarinya, sebuah perjalanan panjang menuju pengampunan baru saja dimulai. Sejak malam harapan itu, keadaan Pak Yarman mulai berubah, namun bukan menjadi ringan. Setiap langkah penebusan yang ia coba lakukan, selalu disertai dengan bisikan-bisikan gaib yang datang dari kegelapan malam. Suara-suara tak kasat mata itu bergema di telinganya, terkadang lembut namun seringkali mengerikan, mengingatkannya pada janji-janji yang belum terpenuhi dan dosa-dosa yang belum terhapus.
Kau telah mengkhianati amanah suci, bisik mereka, tapi kami beri kesempatan, jika kau mampu menghadapi ujian ini. Malam-malam berikutnya, Yarman mulai merasakan kehadiran sosok-sosok samar di sekeliling rumahnya. Mereka bukan makhluk yang bermaksud menyakiti, melainkan penjaga yang mengawasi perjalanan penebusan dirinya. Dalam kegelapan kamar yang dingin, cahaya lembut sesekali muncul, menuntunnya untuk mengucapkan doa-doa yang tak pernah ia pelajari. Namun, beban rasa bersalah yang selama ini dipendam membuat suara-suara itu berubah menjadi suara tangisan dan ratapan yang menusuk kalbu. Yarman tahu, setiap kata yang terucap bukan hanya membersihkan dosa, tapi juga mengundang pertempuran spiritual yang berat. Pada suatu malam, saat bulan purnama menyinari langit, Yarman bermimpi bertemu seorang lelaki berjubah putih yang lebih terang dari cahaya bintang. Lelaki itu menatapnya dengan mata penuh kasih dan tegas berkata, "Perjalananmu belum selesai, Yarman. Kau harus menebus bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan nyata. Kembalikan hak mereka, bebaskan hati yang tertindas, dan bersihkan hatimu dari noda dunia." Saat terbangun, Yarman merasakan tubuhnya lebih ringan, namun hatinya penuh tekad dan ketakutan akan cobaan yang akan datang. Namun, perjalanan penebusan itu tidak berjalan mulus. Para penunggu malam terus mengawasi dan menguji keteguhan hatinya. Seringkali, Yarman dihadapkan pada godaan-godaan duniawi yang mengancam akan menariknya kembali ke jalan gelap. Uang yang dulu mengalir deras masih berbisik menggoda, janji-janji kemewahan yang pernah ia genggam seolah menggantung di hadapannya. Di tengah pergulatan itu, ia sadar bahwa pertarungan terbesar bukan melawan penyakit atau kutukan, melainkan melawan nafsu dan keangkuhan yang bersarang dalam dirinya sendiri. Alih-alih bertobat dan meminta maaf, Pak Yarman justru semakin meninggikan egonya. Ia menganggap semua penderitaan yang menimpanya hanyalah ujian biasa, bukan balasan dari kesalahannya selama ini. Ketika ada seorang tokoh agama datang untuk menasihatinya, Yarman malah mengusirnya dengan ucapan kasar. "Aku ini orang penting, berjasa mengurus ribuan jemaah. Kalau ada yang terlambat berangkat, itu sudah kehendak Tuhan, bukan salahku." Teriaknya dengan wajah memerah. Kesombongan itu mengakar begitu dalam, menutupi pintu hatinya yang dulu sempat terketuk cahaya. Hari demi hari berlalu, namun tubuhnya makin membusuk hidup-hidup. Luka-luka di badannya bukan hanya mengeluarkan darah dan nanah, tapi juga ulat-ulat yang tak henti bermunculan dari dalam dagingnya. Aroma busuk menyelimuti rumahnya, membuat istri dan anak-anaknya tak sanggup lagi tinggal bersamanya. Para tetangga menutup pintu rapat-rapat, takut terkena kutukan yang tampak begitu nyata. Di tengah penderitaan itu, Yarman tetap menolak untuk bertobat. Bahkan ia masih menyimpan sisa uang haram dalam brankas, enggan mengembalikannya karena merasa itu hasil kerja kerasnya. Puncaknya datang pada malam Jumat Kliwon. Suara gemuruh dari bawah tanah terdengar seperti erangan bumi yang marah. Pak Yarman meraung-raung dalam sakit yang tak bisa ditolong obat apapun. Ia mencakar-cakar lantai, berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa ditarik ke dalam bumi. Tak ada yang berani mendekat. Ketika akhirnya ia mengembuskan nafas terakhir, tubuhnya kaku dalam posisi menggenggam dada, matanya membelalak seolah melihat sosok-sosok gaib yang menjemputnya dengan murka. Saat hendak dimakamkan, tanah di liang lahat tiba-tiba mengeras seperti batu. Berkali-kali dicangkul tak bisa digali, seolah bumi enggan menerima jasad penuh dosa itu. Kejadian tragis itu menjadi buah bibir seluruh kampung. Banyak orang mengaku melihat mimpi tentang api yang menyala dari kuburnya dan jeritan minta tolong dari alam lain. Ulama setempat pun berkata dengan getir, itulah bukti bahwa azab itu nyata, bukan sekadar kisah dongeng. Kisah Pak Yarman pun menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin bermain dengan kesucian ibadah dan memperjualbelikan hak orang lain demi harta haram. Dunia boleh ditipu, tapi langit dan bumi menyimpan catatan yang tak bisa dipungkiri. Azab itu datang tak hanya setelah mati, tapi bisa menghancurkan kehormatan dan raga sebelum nyawa meninggalkan tubuh. Terima kasih.